Shalom, happy Sunday buat semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Anda yang saat ini telah berusaha untuk ada di depan smartphone Anda atau tab Anda untuk beribadah. Di masa-masa ini, semua media sosial akan digunakan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bersyukur masih ada sarana atau prasarana seperti ini untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan, ya. Karena apapun juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah saudara, saya akan share satu firman Tuhan yang akan menjawab semua yang terjadi saat-saat ini. Ya, semua orang mulai gelisah, semua orang banyak yang sudah mulai mengerti karena sudah cukup lama keprihatinan ini terjadi, ya saudara. Tapi saya lihat juga banyak akhirnya ada perdebatan-perdebatan. Memang iblis itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya. Udah dia bikin resah situasi, dia bikin orang percaya berdebat satu dengan yang lain. Ada yang bilang katanya, oh ini berasal dari iblis. Ada yang bilang, oh ini Tuhan marah, Tuhan kasih tulah. Ada yang ribut soal jangan diam di rumah, kita punya iman. Tapi ada yang bilang, ya punya iman, tapi juga harus pakai hikmat. Padahal Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Kan Tuhan yang mengontrol semuanya. God is in control. Untuk kita semua bisa tahu bagaimana menyikapi semua ini seturut apa yang Tuhan inginkan, ya. Jadi bagi saya nggak penting juga kita mau tahu ini dari iblis, ini virus COVID-19 ini dari iblis atau bukan, ya. Dari iblis jangan-jangan, karena ada firman Tuhan bilang semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. That's the truth. Memang benar, semua yang baik datang dari Tuhan. Jadi bisa dibenarkan bahwa itu memang COVID-19 virus ini dari iblis. Ya boleh juga. Tapi yang berpendapat bahwa ini tulah dari Tuhan. Seperti di kitab Keluaran, Tuhan memberikan 10 tulah, ya, kepada bangsa Mesir. Tuhan mengirim, di ayat-ayat itu mengatakan Tuhan mengirimkan. Tuhan bilang sama Musa, aku akan kirimkan tulah. Ya, jadi Tuhan bisa ngirim tulah juga, saudara. Tapi mungkin Anda bilang, pastor, tapi kan itu untuk orang fasik, itu untuk bangsa Mesir. Iya benar. Tapi dalam kitab Bilangan, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa pilihan Israel. Dan ironisnya kepada Bani Korah. Who is Bani Korah? Bani Korah adalah sebagian Bani dari suku bangsa Lewi. Kalau udah dengar Lewi, Anda udah tahu kan siapa? Suku Lewi itu pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan altar, ya, itu suku Lewi. Tuhan beri tulah. Jadi kita nggak penting mau sibuk ribut ini dari iblis atau dari Tuhan. Mau dari iblis kek, mau dari Tuhan, mau Tuhan angkat sedikit perlindungannya sehingga tembakan dari iblis virus COVID-19 ini masuk dan merajalela, atau memang itu dari tangan Tuhan langsung, itu nggak masalah. Tetap jawabannya sama. Kita semua ingin menghentikan wabah ini. Kita ingin keluar dari keprihatinan ini. Dan memang Tuhan tidak ingin kita tertekan, terintimidasi. Tuhan tidak ingin kita serba terbatas untuk berbakti kepadanya, memuliakannya. Oleh sebab itu Anda nggak bisa duduk diam. Anda harus melakukan sesuatu. Cari tahu, Tuhan, bagaimana cara menghentikan semua ini? Sebab doa orang benar apabila dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya, ya. Jadi kita nggak boleh diam saja sebagai gereja Tuhan. Ya sudahlah kalau memang udah waktunya gini. Tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Justru itu yang Tuhan minta. Nah kita baca di dalam Alkitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 dengan judul dua macam dasar. Ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu
Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, ya. Kokoh dibangun. 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, dengar ya. Jadi dia dengar nih, atau mereka mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya baca ayat ini, apalagi awal dari ayat yang kita baca yaitu ayat 46, di masa prihatin seperti ini cocok. Karena di masa seperti ini orang-orang yang beragama sebagian besar pasti panggil Tuhan. Mau manggilnya Bapa, mau manggilnya Allah, mau manggilnya Yahweh, mau manggilnya Allah, mau manggil apa saja. Tapi mulai memanggil Tuhan. Orang beragama. Tapi belum tentu semua teriakan-teriakan Tuhan-Tuhan itu Tuhan terima. Contoh ya orang Kristen, Anda dan saya. Ini jelas Tuhan katakan, ada yang Tuhan tolak. Waktu di masa begini teriak Tuhan, Tuhan. Tadi ayat 46 bilang begini. Mengapa kamu berseru padaku? Panggil namaku Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Ternyata saudara, poin ini menjadi stressing. Poin ini menjadi titik tolak atau dasar atau password. Doa kita dijawab atau nggak dijawab sama Tuhan. Teriakan minta tolong kita itu dijawab atau nggak dijawab oleh Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, kalau kamu teriak Tuhan, Tuhan, bisa dong pertanggungjawabkan dirimu bahwa kamu melakukan perkataanku, mendengar perkataanku dan melakukannya. Hal ini berbicara tentang ketaatan, ya saudara. Satu kata ini terus hampir tiap hari Tuhan katakan pada saya bahwa jawaban untuk cepat atau lambatnya wabah ini selesai adalah ketaatan. Ada yang sudah sampai sedemikian rupa, ada penyuluhan dari tim medis, ada penyuluhan dari pemerintah, tapi masih nekat. Dan di belahan dunia lain yang terserang lebih dulu atau terinfeksi dengan virus ini, korban-korbannya kebanyakan karena bebal, tidak mau taat. Dihimbau oleh pemerintah jangan banyak berkelompok-kelompok berdiam, mereka tetap refreshing, ya apalagi yang punya lebih dari 2 musim. Ini musim udah mulai matahari muncul, mereka berkelompok berjemur rame-rame di pinggir danau, padahal sudah dihimbau jangan. Akhirnya banyak korban. Semua itu karena tidak taat. Bagi kita yang gak taat, sekalipun kita teriak Tuhan, Tuhan sambil puasa, maaf, saya bukan ingin mengambrukkan iman Anda, tapi saya ingin justru mengingatkan Anda. Coba lakukan firman ini. Tuhan bilang, kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Kamu gak mau lakukan perkataanku. Ketaatan sangat penting di masa-masa ini. Ketaatan bisa menarik belas kasihan Tuhan yang maha kuasa, lebih berkuasa dari si jahat, yang mungkin memang ini dari si jahat 100%, memberikan senjatanya atau melepaskan peluru virus COVID-19 ini kepada manusia, tetapi ada perlindungan khusus bagi orang yang berteriak kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Pasti ada perlindungan. Inilah yang diperlukan oleh kita semua. Coba kita semua bisa bilang, yang bisa menghentikan virus COVID-19 adalah ketaatan. Yang bisa menghentikan virus COVID-19 adalah ketaatan. Amin, saudara. Sekarang ada pertanyaan, saudara ya. Kalau dibilang taat, memangnya kenapa? Mengapa harus taat? Karena jika kita taat,
Alkitab bercerita tentang orang taat dan orang tidak taat dari Kejadian sampai kitab yang Wahyu, mengutip selalu orang taat itu selamat, orang tidak taat tidak selamat. Ya. Orang taat 12 pengintai, yang taat cuma dua yang masuk Kanaan. Begitu juga yang lain-lain. Di Mesir, bangsa Israel taat di tanah Goshen. Tuhan bilang, darah anak domba jadikan cat di ambang pintu. Mereka lakukan. Lalu makan roti tak beragi. Mereka taat, selamat. Orang Mesir nggak taat karena pemerintahnya nggak taat. Firaun tidak mau taat. Musa berbolak-balik merendahkan hati, minta izin, tolonglah lepaskan bangsaku, bangsa Ibrani, karena mereka ingin beribadah, menghambat orang Ibrani beribadah. Tulah 1 diberikan, tidak mau taat. Tulah 2 tidak mau taat. Tulah 3 terus sampai tulah ke-10 baru mau taat, lepaskan bangsa Israel. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita perlu taat? Karena kalau kita taat, kita selamat. Kalau kita taat, kita terlindungi. Kalau kita taat, kita dapat perlakuan khusus dari Tuhan. Kalau kita taat, kita diberkati. Kalau kita taat, kita mendapat keajaiban. Mengapa kita perlu taat? Karena kita mau selamat. Selamat itu isinya banyak yang tadi saya sudah uraikan satu-satu. Yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita taati? Nah, saudara, tadi Tuhan udah bilang, kenapa kamu panggil-panggil Tuhan, Tuhan? Padahal kamu gak nurutin perkataanku. Jadi apa yang perlu kita taati, saudara? Ya, dengan adanya penyuluhan dari pemerintah, khususnya yang maju di barisan depan adalah tim medis, memberikan penyuluhan, ya, cuci tangan sampai di rumah, ya, mau melakukan apa-apa habis pegang barang-barang yang tidak steril atau barang-barang yang umum, milik umum, kita cuci tangan, kita mentaati peraturan, karena itu yang perlu kita taati. Apa yang perlu kita taati? Peraturan. Coba boleh katakan, apa yang kita perlu taati adalah peraturan. Peraturan dari pemerintah. Jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting. Kecuali mau pergi pasar, mau beli makanan. Tapi ikut prosedurnya, ikut aturan. Pakai masker. Bagi yang udah mulai bersin-bersin, cuci tangan. Lalu sampai rumah, cuci badan. Buka bajunya, disalin bajunya, pakai baju rumah. Kalau tangannya nggak yakin bersih, jangan sentuh-sentuh hidung, mata, muka, mulut, jangan. Mentaati. Aduh, nggak biasa, pastor. Harus biasa kalau ingin selamat. Kalau ingin tidak kena wabah. Kalau ingin lihat perbedaan yang Tuhan lakukan. Kalau ingin terima janji Tuhan. Taati peraturan. Terlebih, saudara, peraturan Tuhan, perkataan Tuhan, itu perlu kita taati. Nah, ini seru, saudara. Mungkin di pertanyaan ini saya paling bahas mendalam. Banyak orang bilang seperti orang kaya, orang muda yang kaya, datang pada Yesus. Dia bilang, Yesus, saya udah taati loh, hormati orang tua, perpuluhan, semua saya udah taati loh. Seringkali kita merasa kita udah taat semua tentang perintah Tuhan. Tapi saya harus berkata jujur, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang bukan hanya sudah mendengar perkataan Tuhan, tapi sudah bertalu-talu, berulang-ulang. Tuhan templak, Tuhan ingatkan, Tuhan arahkan. Ini loh, kamu belum taat dalam soal ini loh. Tapi terus dia tidak mau taat. Sampai saya saat khotbah ini di Super Sunday yang diberkati ini, saya masih terbayang ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, Bani Korah. Ya, jangan sampai sih orang dunia bilang amit-amit Bani Korah kena tulah karena nggak taat. Dibilang jangan memberontak sama otoritas, mereka berontak sama Musa, langsung tanah terbelah. Tuhan kirim tulah, tanah terbelah.
Sampai saat ini saya menyampaikan firman. Please, saya minta, apalagi jika Anda sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan terlebih lagi jika Tuhan sudah ngomong, berkata berulang-ulang berkali-kali. Mungkin tentang sistem keuangan. Harus ikut sistemnya Tuhan. Atau sistem untuk mendidik anak. Atau sistem dalam berkeluarga. Atau sistem dalam pelayanan. Atau sistem dalam hal mendengar, listen well. Masih ada di antara Anda, di antara kita, yang masih suka tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan karena tuli. Padahal Tuhan sudah berulang-ulang katakan. Ini loh sistemnya. Tuhan kasih firman-Nya. Belum lagi lewat suara Roh Kudus. Lalu ada orang yang gini, saudara. Memang kita anak-anak. Kurang ulang. Saudara dengar baik. Tidak mungkin Tuhan berulang-ulang berbicara pada Anda kalau Anda sudah taat. Saya ulangi. Tidak mungkin Tuhan berbicara berulang-ulang kepada Anda kalau Anda tuh sudah taat. Tuhan kita Maha tahu apa yang bisa menyelamatkan Anda. Ketaatan. Dan ketaatan dalam hal apa? Tuhan kita sangat tahu dalam hal ini, dalam hal itu. Wabah ini masih berjalan. Ini kesempatan untuk kita genapi firman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada alasan waktu kita berteriak, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan berbicara seperti Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Sedangkan perintahku kamu gak lakukan. Perkataanku kamu gak mau taat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yuk belajar hidup taat. Saya tidak bisa jelaskan, saya tidak bisa uraikan alasan-alasan apa yang membuat Anda tidak taat, tidak ada waktu. Karena Tuhan hanya inginkan saya sampaikan, ingin wabah ini berhenti. Belajar taat. Dari hal yang kecil, terlebih dari hal yang Tuhan kejar terus. Yang punya berhala, stop. Stop. Jangan Anda memaklumi diri Anda bersekutu dengan berhala. Apa sih itu berhala? Saya jelaskan lagi. Berhala itu sesuatu yang begitu melekat di hati Anda. Dan Anda, tujuan hidup Anda adalah hal itu, atau orang-orang itu, atau orang itu. Dan berhala itu, Anda selalu mau melindungi. Tidak boleh ada yang korek berhala itu. Itu sudah jadi berhala. Dan Anda begitu sensitif kalau disinggung soal itu. Itulah berhala. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datangnya firman Tuhan hari ini di Super Sunday memberikan kunci. Sama-sama kita hentikan COVID-19, karena dalam diri kita ada kuasa, ada janji. Tapi dimulai dengan taat pada peraturan. Pertanyaan kedua telah terjawab. Apa yang perlu ditaati? Peraturan. Peraturan kesehatan, peraturan pemerintah, dan terlebih peraturan Tuhan. Yang terakhir adalah pertanyaan, kepada siapa kita harus taat? Anda tentu bisa menjawabnya. Kepada siapa? Kepada otoritas di komunitas di mana Anda bekerja, di lingkungan Anda bekerja, otoritas dalam rumah tangga. Ketika kita tidak taat pada otoritas dalam rumah tangga, mungkin para istri dan anak-anak bilang ini hal kecil. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan sepertinya tidak mampu menyelamatkan masalahmu. Karena Anda tidak taat
pada otoritas. Taat kepada pemerintah, wali kota, bupati bagi mereka yang berdomisili di kabupaten, bagi mereka yang tinggal di kota Madia bisa taat, harus taat kepada wali kota. Dan juga dalam satu provinsi ada gubernur, dan terlebih lagi di Indonesia ini ada presiden. Kita belajar patuh kepada otoritas-otoritas. Di gereja juga ada koordinator, ya. Ada head department, ada pastor. Kalau kita sudah bisa taat dengan yang kita bisa lihat dengan mata, tidak sulit untuk kita belajar taat kepada yang tidak kelihatan. Dan saudara tahu, waktu kita taat kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan di dalam ayat yang ke-48, Tuhan berkata begini, setiap orang yang datang padaku dan taat, ya saya pakai kata taat mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ayat 48, Tuhan bilang gini, dia sama dengan orang yang membangun rumah, mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, menyeriusi, begitu ya mungkin ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan, diseriusi, listen well, direnungkan, dihormati, sehingga dia lakukan firman itu. Terlebih saya ingin katakan, kalau berulang-ulang Tuhan sudah bicara, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Karena kokoh dibangun, saudara. Waktu Anda kokoh bangun manusia roh Anda, pasti Anda bisa mengingat perkataan Tuhan baik-baik dan Anda resah kalau tidak melakukannya. Dan Anda akan melakukan. Karena Roh Kudus akan kejar terus untuk Anda lakukan. Akhirnya Anda melakukannya. Dan badai apapun, ini janji Tuhan. Banjir kek, badai kek, air bah apapun, wabah apapun. Boleh-boleh aja sih ada. Mazmur 91. Mati di kiri 1000, mati di kiri di kanan 10.000. Tapi kita enggak kena. Karena kita kokoh sebagai orang yang taat pada firman Tuhan. Ternyata ketaatan kita itu akan sangat berfungsi sekali pada saat badai datang. Menjadi perlindungan kita. Menjadi satu poin untuk Tuhan bisa melihat, patutkah Tuhan tidak menolong atau patutkah Tuhan menolong dari ketaatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar sama-sama untuk kita bisa mentaati. Karena kita seperti rumah yang didirikan di atas dasar yang digali dalam-dalam. Perhatikan dalam-dalam firman Tuhan. Renungkan dan lakukan. Badai apapun, kita adalah umat-umat yang terkecuali, tak terjamah. Tidak ada yang bisa menggugat Tuhan waktu Tuhan melindungi kita dengan Mazmur 91 jika kita taat. Tidak ada yang bisa menggugat. Iblis pun tidak dapat. Bahkan kita bisa memerangi iblis. Ya. Dan saya akan kunci dengan satu pesan khusus. Bagi Anda yang sudah biasa mendengar suara Tuhan, army khususnya, dengarkan apa yang Tuhan sedang tuntut dalam Anda. Anda bisa dengar. Tuhan memperdengarkan berulang kali. L1, L2, L3, Anda sudah dengar. Mungkin sudah ada nubuatan, ada penglihatan. Hari ini Anda ingin lihat wabah mulai berhenti. Jangan keraskan hatimu seperti waktu di padang gurun, sehingga mereka gak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi taat. Gak ada artinya kita peka mendengar.
Nggak ada artinya marifat kita lihat orang, kita bisa tahu orang itu seperti apa. Kita punya penglihatan, kita bisa bernubuat tokcer. Tapi untuk diri kita sendiri, kita bisa dengar suara Tuhan, tapi kita tidak bisa taat. Tidak ada gunanya. Sebab Tuhan akan berkata dalam Matius 7, "Enyah kamu pembuat jahat, aku tidak mengenal engkau." Sekalipun ada tawar-menawar, "Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat. Aku giat dalam pekerjaan Tuhan." Tuhan bilang, "Go away. I don't know who you are." Cuma gara-gara gak taat. Cuma gara-gara hati kita bebal. Ini bukan masanya populer bagi orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi orang yang bisa mendengar dan melakukan. Top banget deh. Karena Tuhan akan lakukan perbedaan menghadapi wabah ini. Dari segi apapun Tuhan memberkati. Ada pertolongan, ada keajaiban. Karena ketaatanmu. Virus COVID-19 tidak akan merusak tubuhmu. Tidak mempan. Dompetmu juga gak jadi kempes gara-gara virus COVID-19. Ada saja cara Tuhan. Belajar taat. Karena ketaatan menyelamatkan kita. Pegang kunci ini. Hentikan beramai-ramai virus COVID-19 dengan ketaatan Anda dan ketaatan saya. Tuhan memberkati. Happy blessed Sunday. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau memberikan kunci bagi kami, orang-orang yang Kau percayakan kunci kerajaan-Mu. Dan kami percaya ketaatan itu memang benar-benar yang sedang Engkau cari. Ketaatan itu memang sedang Kau hauskan dan laparkan. Dan kami mengaku Bapak, banyak di antara kami mahir mendengar suara Tuhan. Bahkan kami bukan hanya mahir, kami expert dalam menyampaikan suara Tuhan. Tapi kami bertobat hari ini, di Super Sunday ini. Kami tidak taat. Kami menambah-nambah wabah karena ketidaktaatan kami. Kami minta ampun dan mau berdamai dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdamai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun Bapa. Dan demi nama-Mu Yesus, dengan otoritas daripada-Mu, kami yang hari ini mengambil komitmen mau taat. Kami menggunakan kuasa-Mu. Virus COVID-19 yang merajalela dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami hentikan dalam nama Tuhan Yesus. Mati kau virus. Darah Yesus yang berkuasa di seluruh Indonesia. Bahkan di setiap bangsa-bangsa di mana umat-Mu ada, di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan seluruh Asia. Darah Yesus dimeteraikan bagi umat tebusan darah-Mu. Virus COVID-19 tidak menjamah mereka. Dan dari tempat ini kami berdoa melepaskan juga roh ketaatan pada mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kemenangan kami terima. Janji-Mu Kau genapi Tuhan bagi kami. Kami bersyukur bersama-sama. Kami akan bernyanyi menutup ibadah ini dan bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur buat firman yang Kau beri. Engkau berjanji lagi. Kau memberi kesempatan lagi di tengah-tengah ketidaktaatan kami. Saat wabah sudah ada. Kau akan melihat ada penyembahan yang berisikan ketaatan-ketaatan kami. Terutama kami yang sudah bisa mendengar suara Tuhan. Kami mau taat. Bapak, ini syukur kami. Sebelum kami tutup ibadah Super Sunday, Engkau layak dinaikkan syukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapak, ada kesempatan lagi.
Tuhan sedang mengejar engkau. Bukan dengan cemeti, tapi Tuhan bermohon. Karena hati Bapa tidak tega melihat umat-umatnya dalam keadaan menderita seperti ini. Lembutkan hatimu, dengan patuhi lakukan apa yang Tuhan minta. Taati apa yang Tuhan minta. Terlebih kalau Tuhan sudah berulang-ulang bertalu-talu dengan spesifik menyatakan apa yang dia minta. Selah. Diam tenang, dengarkan dia bicara. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami mau taat. Selesai ibadah Super Sunday, Roh Kudus bantu kami. Suara ini tidak berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh ketaatan tambah-tambahkan daripadamu Yesus. Karena engkau mau taat, bukan setengah mati, tapi sampai mati. Sampai kehilangan nyawa. Sampai tidak bisa menahan sakit. Demi mau taat. Dan kami semua menjadi selamat. Kami terima roh ketaatan dari surga, dari Tuhan Yesus bagi kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, mulai besok kami akan mulai melakukan apa yang Kau minta. Kami mau taat. Dan kami saat ini menerima segala sesuatu daripada-Mu. Kami ingin terima juga janji berkat lewat tubuh dan darah-Mu yang hancur bagi kami. Kami sudah introspeksi diri. Kami tidak mau Tuhan tubuh dan darah-Mu menjadi laknat, tulah atau kutuk, tapi jadi berkat. Kami berdamai dengan Engkau. Kami berdamai dengan sesama kami. Terima kasih. Mohon ampun atas segala kata-kata kami, kesombongan kami, kekerasan hati kami, kecemaran kami. Minta ampun Tuhan atas pikiran perasaan yang tidak suci di hadapan-Mu. Perkataan yang tidak sedap didengar, yang membuat orang lain jadi lemah. Kami mulai hari ini akan memperkatakan, menceritakan. Kami akan melakukan, mengupdate status tentang Yesus, tentang taat pada Yesus, taat pada Yesus. Yesus, Engkau yang akan memenuhi atmosfer di seluruh Indonesia dan dunia. Karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, sembah dan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
saudara boleh siapkan hosti yang telah diantar oleh pelayan Tuhan ke tempat Anda masing-masing. Saya berikan kesempatan Anda mencari dan menyiapkan hosti dan anggurnya di depan Anda. Dan syukurilah. Mungkin Anda bertanya, kenapa perjamuan bukan awal bulan? Syukurilah, karena Roh Kudus berbicara kepada pastor Anda, dan pastor Anda mau taat. Ada satu proteksi yang luar biasa akan datang waktu kita taat. Kalau Anda sudah ambil hostinya, sudah baca ayatnya, patuhi ya ayat-ayatnya, syukuri. Mari kita angkat hosti kita. Pada malam itu, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, untuk memperingati akan kematianku. Mari kita ambil roti, hosti, kita makan tubuh Tuhan dengan iman. Kita tidak perlu hancur karena Dia sudah hancur bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Anda bisa lebih menyerapi perjamuan kudus dengan seisi rumah. Nikmati pengorbanan yang adalah kasih Tuhan. Setelah itu Anda boleh ambil anggur. Kita buka perlahan-lahan. Ini adalah darah perjanjian yang tak bercacat celah. Darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita, kuasanya tidak pernah berhenti, yang menebus kita dari maut. Darah ini yang memprotek kita dari segala malapetaka. Darah ini yang menghentikan segala kutuk. Kita tidak terikat dengan kutuk-kutuk lagi. Kutuk turun-temurun, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan. Dan malam ini saya ingin katakan, kutuk kebebalan hati, kutuk pemberontakan diselesaikan, diputuskan. Kuasa kebangkitan yang memberikan kita roh ketaatan, yang membuat kita menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan. Mari saudara kita angkat anggur dengan cawan ini lebih tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Yesus Kristus. Setelah ia makan roti, dia mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang tercurah bagi kamu, darah perjanjian. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan, oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan
mengakhiri ibadah pertemuan Super Sunday ini, Anda sudah terima kunci untuk menghentikan wabah ini, ketaatan. Tetap arahkan hatimu kepada firman Tuhan. Firman yang ditaati akan menjadi berkat yang melimpah ruah bagimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil kerjamu, hasil puasamu, hasil doamu, hasil pelayananmu, hasil usahamu, hasil ketaatanmu. Diberkatilah tempat hidanganmu, tempat penyimpananmu, tempat sendanganmu, tempat peristirahatanmu, dan tempat penyembahanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau secara berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak perlu lagi meminta pinjaman, tidak perlu menderita oleh karena kemiskinan. Tetapi Tuhan memberkati engkau sehingga engkau dapat memberi pinjaman. Tuhan memberkati engkau dengan kemurahan hati, sehingga engkau mau menolong, engkau mau memberi terlebih bagi Tuhan, bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati engkau sehingga tidak ada kutuk lagi di antara kamu, tidak ada wabah di antaramu, karena ketaatanmu telah membuat hati Tuhan menjadi maskul dan bersuka cita. Tuhan melindungi engkau dengan kuat kuasa darah-Nya. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau akan semakin baik dan semakin naik dalam segala perkara yang baik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang telah kusampaikan pada malam hari ini, kau lakukan dengan setia, taat, maka selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy blessed Sunday. God bless you. Tuhan mengasihimu, and so do I.